Yo guys, balik lagi bersama gua Exik Traders. Oke, di konten kali ini gua bakalan ini ya sedikit sharing sharing atau bakal bahas di konten ini itu bahas ini step by step atau cara gimana kalian biar yang stok itu kalian mulai berprogres. Nah, berprogres dalam hal di trading ini ya. Nah, jadi di konten kali ini gue bakal bahas step by step yang gue lakuin dulu, yang pas dimana pas gue saat kondisi gue stuck minus di trading ini minus. Nah, jadi di konten kali ini gue bakal bahas step by stepnya tersebut ya. Ini pure pengalaman gue dan apa yang gue lakuin ya, apa aja yang gue lakuin itu. Nah, oke, anggap aja ini cheat sheet lah ya, atau step by step versi gua yang gua alamin. Nah, oke, langsung saja. Di sini gua bakal bahas ya. Ini sesuai relate aja ya, relate apa yang gua alamin dulu. Oke. Yang nomor satu itu keluar dari grup signal. Ya, keluar dari grup sinyal. Ya, apapun itu. Intinya yang berbentuk sinyal dan lu masih following sinyal, entry-nya ngikut sinyal lah, itu mulailah keluar dari situ. Kenapa gitu? Karena sejatinya trader ya, lu bisa disebut trader kalau lu itu bisa analisa sendiri ya, entry sendiri tanpa ngikut sinyal dari orang lain. Nah, jadi gitu ya. Kenapa yang nomor satu itu? Karena apa, hal yang harus lu lakuin buat pertama-tama dan mulai belajar itu adalah keluar sinyal dulu, keluar dari grup sinyal dulu. Karena rata-rata nih trader pemula atau yang baru masuk trading itu udah rata itu pada masuk grup sinyal gitu, karena yang tertarik pada orang yang flexing di sosial media. Nah, tuh jadi kebanyakan trader pemula itu, gua juga awal juga pernah dulu gitu, kayak masuk grup sinyal di IB nya orang. Nah, gue juga pernah dulu 4 Gmail lah gue dulu pernah ya. Yang akun A itu IBC A, akun B IBC B. Nah, jadi kayak banyak IB itu gue follow ya, itu gue ikutin, gue masukin. Nah, itu gue cuma buat nyari sinyal. Dan dulu gue juga pernah masuk ini VVIP sinyal juga. Nah, ya mungkin di week awal atau minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu masih aman lah, stop loss kena SL-nya masih dikit. Nah, tapi setelah berjalannya waktu ya, waktu ke waktu, next month, nah tuh gua mikir nih, ada yang kayak nggak beres gitu ya. Gua nih misal hari ini profit, nah tapi besoknya MC profit lagi, nah MC lagi, kayak nggak ada perkembangan dan gue stuck di situ ya. Yang ada malah kehitungnya minus di situ ya. Ya gue nggak nyalain yang nge-share sinyal atau yang gue masuk VVIP, karena itu kesalahan gue ya. Kesalahan gue masuk signal grup sinyal orang dan masuk VVIP orang. Nah, itu kesalahan gue di situ. Karena di trading ini kalian harus belajar buat entry sendiri gitu, mandiri lah intinya. Kan ini itu bisnis ya, buat intinya gampangnya kerja lah, cari uang. Nah, tuh jadi kalau gua pikir itu emang kesalahan gua dulu pas awal-awal. Tapi gak apa-apa, buat pengalaman aja sih. Karena gua dulu pengalaman gua juga lumayan banyak ya, meskipun gua trading ini udah total di 2 tahunan. Nah, gitu. Jadi gua dapat pengalaman yang lumayan banyak lah, termasuk ya ikut sinyal orang di IB gitu. Meskipun memang ada hasil dari situ. Nah, selang beberapa bulan gue join grup sinyal-sinyal tersebut. Nah, gue mikir nih, gue kalau mau cetak kayak gini nggak profit gitu. Nah, kan tujuan awal gue di sini nyari uang. Nah, oke, terus gue mikir, oke, langsung gue nyoba buat
keluar dari grup sinyal-sinyal ini. Ya, gue keluar. Nah, dan gue ngebikin akun baru gitu, akun IB baru tanpa dari IB sebelumnya, karena kalau gue trap masih di situ, karena masih kehitung di IB-nya orang tersebut. Nah, jadi gue mutusin buat bikin akun lagi, akun baru tanpa adanya link IB. Ya, gue udah mencoba keluar dari grup sinyal-sinyal tersebut gitu, satu-satu semua gue keluar. Nah, oke, langsung step kedua itu gue mulai belajar teknikal. Ya, mulai belajar teknikal yaitu ICT. Pertama-tama emang ICT gue emang dulu awalnya sempet coba SNR, tapi emang nggak cocok di situ. Ya, langsung pertama itu gue di situ belajar ICT. Nah, ini step keduanya nih. Ya, jadi tentukan strategi apa yang mau kalian pakai gitu. Ya, dan mulai belajar gitu. Ya, kalau gue dulu awal-awal gini belajar itu langsung ke ICT karena gue tertarik ngeliat orang di TikTok. Nah, seliweran kayak FYP. Nah, gue pertama dulu itu tertarik di kontennya Xhans. Kalian pasti tahu lah ya, anak TikTok Xhans yang ICT itu, yang sekarang kontennya makro. Nah, itu gue dulu awal-awal ngeliat dia itu, gue tertarik. Oh, kayaknya menarik nih ICT. Jadi, nah, gue pelan-pelan mulai lihat konten dia. Nah, tertarik lah, buat inspirasi gue ngonten juga dari dia. Nah, gue awal-awal dari dia, terus ngeliat dari konten dia itu ada kayak step by step nonton video ICT itu dari mana. Nah, gue mulailah ke YouTube, pindah ke YouTube ya, ICT Inner Circle Trader. Di sini gue nggak mempromosikan siapapun ya, tapi di sini emang gue secara keadaan gue dulu lah, kayak prosesnya gimana. Nah, gitu. Jadi gue pas abis lihat di Exxon, nah itu gue pindah ke YouTube tuh, lihat dari YouTube-nya Inner Circle Trader. Nah, disitulah gue mulai belajar ICT. Itu di tahun pertama gue ya. Nah, itu gue mulai belajar ICT dari YouTube. Nah, itu masih gue belajar dulu masih pakai FVG intinya kak, yang ICT tapi masih kompleks, belum simple gitu. Nah, jadi gue masih pakai itu, breaker block kayak Juta Swing. Nah, masih pakai itu dulu, gue masih inget. Nah, itu terus gue sempat belajar di YouTube-nya Rizky Aditama. Terus siapa lagi ya, gue lupa cok. Ini siapa sih yang kena kasus kemarin yang Discord? Uti. Nah, Uti juga Uncensored Trader. Nah, itu gue juga belajar dari dia, yang SMC. Nah, gue sempat belajar dari dia juga, ngeliat kontennya. Oh ya, ini versi agak simpelnya juga dari ICT. Nah, gue coba-coba ngeliat dari situ sekalian sambil di ICT tersebut. Nah, gue selang beberapa bulan gue masih belajar. Nah, gue udah agak paham lah. Itu 1 sampai 3 bulanan gue masih belajar ICT, dan itu di situ masih gue trading plan gue belum ada. Gue belum punya trading plan, gue trading asal masuk, masih nyoba-nyoba strategi. Dan gue di situ masih sering juga masih MC margin kalah. Tapi gue di situ masih terus mencoba, dan gue masih penasaran gitu, kebenaran dalam trading ini gimana, entry-nya yang benar kayak gimana. Nah, di situ gue masih belajar di situ. Nah, ya di situ ya gue mau gue menentuin itu, gue mau memaksimalkan strategi yang gue pakai ini di ICT gitu. Jadi gue nggak mau pindah-pindah strategi lain. Jadi gue maunya fokus di satu strategi dulu. Nah, kebetulan ini ICT emang tepat banget ya, tepat banget strategi yang gua pakai ini, tepat banget ICT ya, cocok sama marketnya ya. Meskipun all strategi ini dipakai di market emang cocok semua, tapi yang menurut gua paling cocok itu emang ICT nih ya. Itu nggak ribet, emang simple, tapi buat proses awalnya pembelajaran itu memang semuanya ya ribet, kayak butuh adaptasi. Itu wajar aja buat adaptasi gitu. Nah, oke, selangnya belajar 1 sampai 3 bulanan gua ICT. Itu ICT masih basic ya, belum ke
nih kayak entry enaknya gimana, kayak belum ngebentuk trading plan lah di situ. Intinya kayak entry breaker block kayak entry biasa aja, FVG breaker block gitu. Jadi belum pernah ambil swing, cuman scalping aja dulu. Nah, jadi terus next 4 atau 5 bulan ke depannya lah itu. Nah, itu gue baru belajar turtle soup di Romeo Twitter. Nah, itu awal-awal gue lihat Twitter juga. Nah, kan ngeliat dari Twitter itu awalnya gue cari info di TikTok. Nah, ini apa belajar ICT di mana? Di Twitter sini. Oke, gue searching lah di situ. Gue cari karena dulu sejak abis out grup sinyal sama VVIP itu gue nggak join VVIP lagi buat belajar strategi, enggak. Di situ gue mutusin buat belajar sendiri, searching sendiri. Nah, itulah gue searching sendiri, dapat dari potongan-potongan puzzle gitu dari TikTok, terus gue cari di Twitter. Oh ya, turtle soup ini ICT juga di Romeo. Nah, mulailah di situ gue belajar turtle soup di Romeo Twitternya. Nah, itu di Twitternya, terus sama di YouTube-nya dia dulu juga ada dia YouTube. Nah, jadi kayak cara entry turtle soup gimana, modelnya kayak gimana. Nah, itu dari situlah gue belajar di Romeo TPT. Nah, itu di Twitter nih. Jadi gue kayak memahamin aja apa yang dia bilang di tweetnya. Nah, itu gue cari terus entry modelnya, chartnya kayak gimana, total swap itu model chartnya kayak gimana, sweep liquidity gimana gitu. Nah, jadi gue belajarnya kayak dari potongan-potongan puzzle, terus gue bentuk gitu ya. Jadi kayak gue pikir sendiri sekalian sambil gue pelajarin gitu. Nah, jadi gue nggak langsung nangkep juga abis ngeliat gambar ini di Twitter ini, abis ngeliat video ini itu nggak langsung nangkep juga. Gue masih butuh adaptasi sama mempelajari hal itu. Nah, jadi gue belajar turtle soup itu juga agak lama sih. Nah, oke, terus di situ masih belum belum maksimal lah trading plan gue, karena gue belum ngebentuk trading plan ya, karena di situ masih gue mencari jati diri gue, strategi apa yang mau gue pakai. Nah, oke, lanjut nomor 3 nih. Kan tadi yang nomor 2 apa cari strategi apa yang mau dipakai. Nah, yang nomor 3 ini paling penting ya, ngebentuk trading plan. Nah, trading plan ini apa, Bang? Trading plan ini gampangnya itu kayak syarat entry. Ya, intinya kayak syarat entry. Lu entry ini ambilnya reasonnya karena apa? Ya, kalau misal contoh lu pakai ICT nih. Oke, reasonnya lu entry karena ada order block, FVG atau breaker atau apapun. Nah, jangan lu bentuk dulu trading plan lu dulu. Misal lu entry-nya wajib di order block gini-gini, hasil dari data backtest, lu entry di order block FVG SL last lu atau last high. Nah, terus lu coba praktekin itu ya, praktekin atau coba backtest dari trading plan yang mau lu bentuk ini. Nah, coba dulu di market. Oh iya, ini WR rate seberapa. Nah, itu perlu di jurnal atau enggak itu tergantung orang ya. Kalau gua dulu enggak pernah ngejurnal ya, tapi rata-rata di setiap data backtest itu di jurnal kalau orang-orang. Tapi kalau gua enggak di jurnal ya, gua inget aja kayak trading plan gua kemarin gimana, terus entry strateginya apa, syaratnya apa aja. Nah, itu jadi gue langsung inget dari situ ya, langsung gue praktekin. Nah, jadi trading plan ini lu bentuk dulu syarat entry-nya gimana, apa aja begini ini. Nah, terus udah itu langsung lu step selanjutnya itu lu lanjut pelajarin dan backtest trading plan tersebut. Nah, dari situ lu pelajarin dulu ya trading plan lu udah benar atau enggak, sesuai ngikutin market atau enggak, karena market ini bergerak sesuai algoritmanya ya. Jadi kalian harus pinter-pinter lah ya buat following market maker ini, karena nggak selalu sama, tapi kayak diacak intinya gitulah. Ini gue kasih sedikit lah ya, intinya kayak diacak tapi algoritmanya sama tapi diacak gitu. Nah, oke.
Jadi yang nomor 3 itu bentuk trading plan. Jadi abis yang nomor 2 tadi ya, menentukan strategi apa yang lu mau pakai. Misal lu mau pakai SNR ya udah pakai, ALC ya udah pakai. Ya, karena setiap orang itu berbeda ya. Kayak cocoknya di mana gitu itu berbeda. Jadi nggak harus semua orang pakai SNR, nggak harus semua orang pakai supply and demand, nggak semua orang harus pakai IJT. Jadi terserah mereka mau pakai strategi apapun, intinya yang cocok dan lu bisa pakai strategi tersebut. Udah itu aja ya. Oke, yang ketiga tadi bentuk trading plan, terus mempelajari apa membacktest trading plan tersebut. Nah kalau udah itu ya, itu belajar mengontrol emosi ya. Mungkin ini hal sepele tapi ini sebenarnya penting banget, karena dimana suatu saat kalau lu entry nih ya, suatu hari lu entry news, terus strategi lu ini nggak cocok sama market makernya dan lu kena SL atau margin call. Nah terus di situ lu pasti emosi lu membara dan ingin membalas dendam ke market ini. Lalu pengen depo lagi terus entry lagi. Nah itu adalah suatu hal yang salah itu ya, karena lu udah emosi dan lu udah ingin balas dendam dan lu kepengen cepet balikin modal lu yang tadi yang udah MC tadi. Nah di situ harus lu kontrol lagi emosinya ya, karena ini kesalahan gue dulu ini masih dengan masalah mengontrol emosi, karena gue juga orangnya ya suka emosian gitu lah, kayak kepancing dikit atau kena SL dikit terus ke trigger. Nah jadi gue juga emosian dulu, gue pernah gitu ya, abis kena SL nih atau MC pas news. Nah habis itu gue emosi nih, terus gue depo lagi, gue full parkir lagi, depo lagi, jadi kayak malah duit yang ada itu habis ludes gitu. Jadi kalau lu nurutin emosi lu itu pasti bakalan habis uang tersebut. Jadi pintar-pintaran lah mengontrol emosi. Ini paling penting banget. Selain strategi trading plan dan mengontrol emosi, ini penting banget gitu. Ya. Jadi abis mulai belajar dan backtest strategi tadi, yang keempat ini yaitu kontrol emosi ya. Tapi kenapa di luar sana banyak yang bilang psikologi itu paling utama? Kalau menurut gua enggak sih, enggak yang utama banget. Yang harus di fix problemnya itu adalah strategi yang lu pakai dan cara lu entry di market. Nah itu fix problemnya harus di situ dulu ya. Jadi lu belajar trading plan dulu, ngebentuk trading plan dan pelajari strategi apa yang mau lu pakai gitu di market, asal following market maker. Nah dimana kalau lu udah ada trading plan dan lu udah mulai bisa disiplin dan konsisten dan memakai trading plan tersebut, hasilnya win rate-nya minimal udah bagus lah ya secara data backtest. Kalau lu hitung lebih banyakan win daripada loss-nya. Nah itu udah mulai ada perkembangan dan lu nanti bakalan psikologi lu, emosi antara ke trigger itu bakalan ngikut dari situ. Jadi kalau dimana strategi yang lu pakai itu benar dan lu entry itu udah win gitu, jadi kayak nggak MC lagi, nggak kebanyakan loss, itu nanti bakalan ngikut dari situ. Intinya kayak yang harus di fix problemnya itu adalah strategi dulu, strategi dibenerin, trading plan mulai disusun dan mulai disiplin dan konsisten. Nah di situ jadi fix problemnya dari situ dulu. Nanti soal ngontrol emosi, nahan buat gak greedy atau serakah, terus nggak pakai emosi pas entry, itu bisa lah diatur nanti ya. Intinya kalian mulailah fix problemnya dari pelajarin teknikal dulu yang bener ya, ngikut entrynya ngikut market maker ya. Jadi di sini itu yang harus kalian fix problemnya itu dari situ ya.
Jadi memang psikologi itu penting, tapi teknikal strategi yang mau kalian pakai itu lebih penting gitu di sini. Ya, karena gua dulu juga pernah gitu ya. Gua masih entry masih acak-acakan dan yang ada gua masih emosi. Ya, tapi di saat gua udah pakai strategi yang bener dan following market maker, nah dimana di situ psikologi gua udah agak aman dan nggak gampang emosian lagi karena gue udah tahu misal gue kena SL hari ini ya, hari ini terus next moment gue ambil ambil entry lagi. Nah di situ gue bakalan santai dan gue percaya sama trading plan gue gitu ya. Jadi yang perlu lu bentuk dulu nih tuh trading plan sama strateginya gitu. Kalau udah bener ya nanti bakalan ngikut itu, ngikut bener juga psikologi lu antara nahan gak greedy. Intinya harus bisa mengontrol sih diri kalian sendiri gitu ya. Intinya yang tadi itu yang harus di fix problemnya itu adalah trading plan, bikin trading plan dan membentuk strategi apa yang mau dipakai. Nah itu kan yang nomor 2 sama yang nomor 3. Oke, terus yang nomor 4 mengontrol emosi ya. Jadi gua di sini kalau menurut gua ya itu psikologi itu nanti dulu ya. Intinya lu belajar strategi dan bikin trading plan dulu yang bener gitu. Di saat udah bener nanti bakalan follow lah itu. Coba aja kalau nggak percaya, karena gua dulu juga kayak gini gitu ya. Di saat lu udah ada trading plan dan lu percaya sama trading plan lu pede dan udah nggak ngikut orang buat entry, nah itu udah mulai ada perubahan lah ya. Jadi ya cuman itu aja sih menurut gua, 4 poin ya. 4 poin ya, inget lah tujuan pertama kalian apa terjun ke industri ini apa, pastinya cari uang ya. Jadi stop lah kalian ngikut sinyal orang, dan di mana saat sinyal orang tersebut itu kena SL terus lu nyalahin orang yang ngasih sinyal, ya emang itu salah dia, tapi lebih salah lu. Ngapain udah tahu sinyalnya ini udah nggak beres terus lu lanjutin, kan yang tolol siapa di sini gitu ya. Sebenarnya orang kaya dari trading ini nggak ada yang ngikut sinyal. Emang ada orang yang ngikut sinyal terus dia sukses dari industri ini? Nggak ada bro ya. Lu lihat lah IB terus yang ngasih sinyal itu terus, nah itu kan dia apa juga berproses ya. Berproses dulunya pasti juga nggak bisa entry, tapi dia belajar strategi terus trading plan. Nah itu dia belajar dari situ juga. Nah terus sampai dia ngebikin grup sinyal dan lu masuk di situ ya. Jadi pas dia udah flexing ya itu pasti dia juga melewati hal-hal yang kalian yang alamin juga gitu ya. Jadi mulailah stop lah ngikut sinyal orang dan berharap lu bisa profit banyak dari ikut sinyal orang. Mulailah belajar lah buat bikin trading plan sendiri, belajar strategi sendiri, belajar entry sendiri. Karena trading ini nggak sesuai apa yang diomongin orang, apa yang diomongin orang cuman enaknya aja, tapi suka dukanya juga ada di sini gitu. Mental juga diuji di sini. Di saat kalian loss banyak, di situ pasti mental kalian diuji. Dimana uang gaji terus buat depo itu malah MC. Nah dimana kalian masih mengulang siklus tersebut dan kalian nggak ngerasa apa something ada yang nggak beres gitu. Kalian yang masih ngerasa di situ ada yang nggak beres, tapi kalian masih ngelanjutin. Jadi kalian harus ubah dulu mindsetnya ya. Ingat tujuan awal kalian terjun ke industri ini apa, pastinya cari uang ya. Dimana kalian harus ubah mindset kalian dulu ya. Terutama itu ya, kalian stop buat ngikut sinyal orang. Terus apalagi ini ya,
hal tertolol paling tolol ini ya itu adalah joki trading. Anjing, ini orang tolol yang masih percaya gituan asli. Tolol-tololnya gue pernah margin call nih ya, full margin call gue ulangin terus karena gue emang tolol di situ. Nah, tolol-tololnya gue margin call itu gue nggak pernah yang namanya ngikut joki trading. Karena apa? Ya karena itu scam bro, itu scam bro. Dimana nih, gue kemarin juga nemu di TikTok itu dia pamer lah apa running 4M bro. Terus dia di bio-nya open joki trading, terus dia di CJ-nya juga gitu, HP-nya Android. Gua nggak bahas HP ya, tapi di mana kalau udah apa saldo lu 4M lagi running, terus lu ngebikin JJ dan lu open joki trading, itu udah nggak beres bro anjing. Terus yang komen ini malah banyak, serius bang, amanah bang. Kalau ditanya maling mah nggak ngaku anjing ya, itu ditanya amanah ya amanah, tapi lu kalau udah daftar ke situ terus lu ditipu, nah itu amanah anjing ya. Amanah makan tuh amanah. Jadi joki trade itu udah nggak masuk akal. Dimana kalau dia orangnya ya gitu, orang tersebut emang jago, terus running profitnya gede nih, 4M 10M atau ratusan M. Nah, terus dia opening joki trade itu udah gak masuk akal bro ya. Jadi kalian gak usah percaya buat joki trade itu karena scam semua. Gue dulu juga punya temen ya, dia kan kemakan hasil flexing juga di TikTok. Nah, terus dia tanya ke gue, ini aman gak joki trade? Terus gue bilang jangan, nggak usah, itu scam. Gue bilang gua dulu itu ya udah lama lah ya. Nah, terus gue bilang itu scam ya, nggak usah joki trade, asli scam. Mending lu trade sendiri terus lu belajar gitu. Nah, gue bilangin gitu. Terus dia masih ngeyel. Wah ini beneran nih, lu lihatlah testingnya banyak bro. Sekarang di sosial media ini apa-apa bisa diedit ya, logo dompet pun bisa diedit ya. Coba kalian yang cari yang kalau emang pamer, bener-bener pamer profit itu, kalian lihatlah ada portofolionya gak. Karena logo dompet itu bisa diedit sekarang, akun real ke akun demo ke real itu bisa diedit ya. Kecuali portofolio itu nggak bisa, karena akun demo itu nggak ada portofolionya gitu. Jadi pintar-pintar lah kalian, ubah pikiran kalian itu, jangan sebodoh itu gitu ya. Jadi joki trading itu scam. Nah, balik lagi yang ke teman gua ini ya, beberapa jam kemudian itu dia beneran joki trade gitu. Gua kaget nih, wah anjing nggak beres, dia masuk di situ ya. Terus nggak lama kemudian besok harinya dia diblokir, cok. Terus bilang ke gua masih inget nih, terus dia bilang ke gua gini, gimana nih, scam beneran kah ini? Terus dia lihat nah teorinya, terus diblokir gitu. Nah, terus di situ gua diemin aja. Intinya gua udah bilang itu scam ya. Dia udah keblokir, dia mungkin nyesel tapi ya nggak tahu gitu. Tapi masih diulangi lagi anjing. Dia ngikut joki trade lagi, kemakan karena dia masih pemula gitu juga, masih beberapa bulan lah di trade. Nah, terus gua bilangin nih, terus dia joki trade lagi. Entah itu satu orang yang sama yang open atau enggak, tapi di situ itu dia ikut joki trade lagi. Nah, joki trade lagi, terus di situ kena tipu lagi. Anjing bodoh ini, udah kena tipu masih aja percaya gitu. Karena semua hal yang di sosial media ini bisa diedit gitu bro ya. Akun demo pun bisa diedit ke real ya, runningan entry pun bisa itu diedit anjing. Kecuali portofolio itu nggak bisa diedit gitu. Jadi pinter lah sekarang kalian buat mikir. Terus kalau ada nih buat kalian yang ada nih terus ngebalikin ke gua, terus kalau lu udah kaya terus lu ngapain masih open class? Nah, ini masih banyak nih pertanyaan tolol gitu.
Ya, karena di sini gua open class itu, di sini gua ngajarin teknikal yang gua pakai gitu, Bro. Ya, teknikal, cara entry, strategi yang gua pakai. Nah, gua gua open class itu sama halnya kayak gua ngejual ilmu gitu. Sebenarnya gua dari dulu pengen aja nge-share free. Tapi kalau gua lihat dari Indo nih, Indo ya, tuh manusianya nggak cocok buat gua share free gitu. Jadi gua terpaksa buat opennya di gua bikin VIP kelas ya. Ya, karena gua nggak mau hal-hal yang aneh terjadi itu, karena banyak, Cok. Karena banyak gitu. Ya, apalagi yang VIP berbayar aja itu materinya masih di-share di luar sana. Apalagi nanti gua share free itu pasti bakalan diklaim-klaim gitu sama orang-orang manusia yang nggak tahu diri ini. Jadi gua nggak mau. Ya, sebenarnya gua pengen share teknikal gua secara free, tapi cara gua mikir dari kejadian-kejadian yang gua tahu di Twitter itu banyak yang ngeklaim-klaim gitu. Nah, gua gak mau di situ. Jadinya gua bikin VVIP. Entah lu mau masuk atau enggak ya, gua bodo amat gitu. Yang mau belajar siapa? Sebenarnya sama halnya jual kelas ini kayak jualan buku lah. Nah, secara nggak langsung lu bukunya motivator yang sukses gini-gini. Nah, itu dia jual buku nih. Ya, itu sama halnya kayak gitulah jualan kelas gua ini. Jadi gua nge-share ilmu, ya. Share ilmu, tapi ada bedanya nih. Bedanya di jual kelas sama jualan buku. Kalau buku nih kan ada bentuknya, fisiknya gitu. Nah, tapi di situ lu nggak ada kayak nggak bakalan ada Zoom terus tanya jawab. Nah, di situ bedanya di situ. Kan kalau Zoom nih, kalau lu beli kelas, nah di situ kan masih ada benefit buat tanya jawab sama mentornya langsung. Terus Zoom tiap minggu. Terus lu tanya apa yang belum dipahamin dan lain-lain. Nah, jadi perbedaannya itu di situ. Sebenarnya sama halnya ya jualan buku sama jualan kelas gitu. Ya, gua di situ. Ya, intinya terserah kalian lah, mau kalian bilang gua jualan kelas gini gini gini, ya gua nggak peduli anjing. Ya, intinya gua nggak mau aja ya diklaim-klaim sembarangan gitu. Jadi intinya gitu ya, reason gua kalau gua secara ngatain ngatain joki trade scam, emang itu cara logikanya gini. Lu udah punya uang nih 4M atau 10M lah. Nah, 10M. Terus lu mending milih trade sendiri, dapat uang sendiri, ya hasilnya lebih banyak dari hasil saldo 4M tersebut, itu hasilnya lebih banyak lagi. Ya, misal lu dari trade yang ini saldo 4M tadi. Nih, contoh, karena kemarin yang hasil flexing itu dia 4M terus dibuat GG terus open joki trade. Nah, itu saldonya 4M. Nah, secara 4M itu udah uang banyak banget, Cok. Ya, lu kerja di Indo UMR 3 juta, lu tahun berapa lu mau dapet 4M? Banyak gitu uang 4M ya. Cara lu entry open satu lot TP 100 pip udah berapa itu anjing? Ya lu bayangin secara logika ya di situ. Nah, terus lu lebih memilih joki trade. Nggak mungkin anjing ya. Itu resikonya, apalagi resikonya apa resikonya di joki trade ini ya kasihan juga. Kalau MC kan nggak dibalikin ya, keuntungannya 50/50 anjing. Terus yang ikut joki trade ini saldonya 10 juta profit, beberapa persennya dikit anjing. Mending lu entry sendiri dari uang 4M tersebut, tapi lu malah open joki trade. Berarti lu entry-nya pakai demo terus lu edit itu dompetnya anjing ya. Jadi berpikirlah cara logika gitu ya. Jadi jangan pernah percaya joki trade, meskipun apapun sebagus apapun pastinya running profit berapapun, itu jangan pernah percaya intinya ya gitu ya.
karena nggak ada yang bisa dipercaya di dunia ini sebenarnya, termasuk gua juga bisa kadang bohong juga ya. Tapi di sini gua tell the truth, apa kebenarannya gitu. Nah gua ini juga sharing kan ke kalian. Nah jadi gua pengen lah sedikit bermanfaat buat orang-orang di luar sana yang masih butuh bimbingan atau pengalaman yang dari orang lain, gimana prosesnya gitu. Jadi semua orang itu berproses pastinya ya, semua orang itu berproses, gue juga berproses. Mungkin yang kalian lihat hasilnya aja di sosial media, tapi kalian nggak pernah tahu prosesnya gimana, sesulit apa gitu ya. Jadi percayalah sama proses kalian. Mungkin di hari ini kalian masih stuck, tapi dimana kalian udah mau mulai belajar ya, mulai belajar dan mulai ngebentuk trading plan dan strategi, mulai belajari strategi gimana cara entry, membaca price action chart. Nah itu udah bagus gitu ya, sebagian itu udah langkah awal yang bagus buat perubahan ke depannya ya. Yang terpenting itu adalah ubah mindset dulu kalian ya, ubah mindset kalian dulu itu yang bener, karena nggak ada yang sukses dari trading ini kalau kalian masih ngikut sinyal ya. Kalau kalian masih pengen sukses dari industri ini ya, mulailah belajar dan mulai ngebikin trading plan sendiri dan belajar gitu ya. Oke, mungkin kelihatannya gue ngomong belibet, tapi sorry, gue nggak pakai skrip memang ya. Mungkin itu aja ya di konten kali ini, sharing dan masukan cara pengalaman gue juga gitu ya. Yang nomor 1 tadi, mulai keluar dari grup sinyal ya, apapun itu di grup tele atau WA. Jadi kalian harus mulai belajar, percaya diri sama trading plan dan strategi yang kalian pakai. Nah terus nomor 2, mulailah belajar dan menentukan strategi apa yang mau kalian pakai. Nah yang nomor 3, bentuk trading plan dari strategi yang kalian pakai tadi. Terus mulai belajar dan backtest dari trading plan yang sudah terbentuk. Mungkin buat belajar dan backtest ini butuh waktu yang lama ya 6 bulan sampai 1 tahun, itu pun tergantung kalian ya. Tergantung kalian gimana kalian meresapi strategi tersebut, terus pembacaan dari price actionnya gimana. Nah terus yang nomor 5, belajar mengontrol emosi ya. Kenapa ini yang nomor 5, psikologinya yang nomor 5 gitu? Karena yang harus kalian fix problemnya yang gua bilang awal tadi. Fix problemnya itu dari strategi dulu sama bentuk trading plan. Nah cara udah kebentuk dan kalian udah pede buat entry, strateginya jelas ya, itu bakalan gampang gitu ngontrol emosi dan menahan nafsu, terus nggak greedy. Itu bakalan dari situ kalau secara kalian udah disiplin dan menentukan trading plan kalian ya. Mungkin itu aja buat di konten kali ini ya tentang step by step buat kalian yang masih stuck di industri ini ya. Ingat lagi tujuan awal kalian di industri ini tuh apa, kalian terjun di industri ini itu fungsinya apa gitu ya. Kalian ingat lagi lah ya. Intinya ya cari uang, pengen sukses cari uang, terus join tren DJ Joanna gitu ya. Oke ya, itulah mungkin ya. Ingat tujuan kalian, kalau pengen sukses ya mulailah belajar, stop ikut sinyal orang. Nih gue kasih hashtag nih, stop ikut sinyal orang. Nah stop ikut sinyal, udah mulailah belajar bro. Ayo, lu mau kapan mau berubahnya kalau ngikut sinyal terus nih ya. Orang yang share sinyal juga gak bakal selamanya dia nge-share signal, anjing ya. Dimana suatu saat mereka juga pasti
udah mulai fokus di kehidupan mereka juga. Jadi mulailah dari sekarang belajar trade sendiri, analisa sendiri, walaupun perubahannya masih 1% nih ya. Misal kalian nih, bang, gua udah mulai belajar buat strategi sendiri, terus gua cocoknya di SNR nih. Oke, ya udah, lu tinggal pelajarin dan backtest strategi SNR tersebut ya. Kan pelajari seiring berjalannya waktu, mungkin nggak kerasa nanti 6 bulan sampai 1 tahun dia dimana kalian belajar pakai entry pakai akun demo juga gak apa-apa sebenarnya. Yang salah itu adalah udah akun demo lu edit pakai dompet, anjing, itu salah ya. Dimana kalau lu pakai entry demo, ya udah pakai aja akun demo itu buat belajar, gak apa-apa sebenarnya. Yang salah itu karena lu udah akun demo terus lu belaga entry pakai akun real, terus edit pakai dompet lu, terus flexing dan nipu orang di sosial media. Itu hal yang salah gitu ya. Jadi sebenarnya entry pakai akun demo itu buat belajar itu nggak apa-apa, meskipun psikologinya beda. Pas entry di akun demo sama real itu memang berbeda gitu. Tapi dimana kalian kalau sudah terbentuk dari trading plan tersebut, itu pasti bakalan ngikutlah psikologi kalian ya, mulai nyaman dari entry-nya kayak gimana dan following trading plan gimana. Nah gitu ya, mungkin itu aja buat konten kali ini. See you di next konten. Terima kasih. Jangan lupa hashtagnya stop ikut sinyal.